Adegan berawal di sebuah kota Osaka, Jepang. Dan kali ini cerita tertuju pada mobil box berwarna nyentrik yang akan mengantarkan paket es krim. Akan tetapi semua itu adalah penyamaran saja. Karena ternyata di dalam mobil itu terlihat seorang wanita bernama Kat dan seorang pria bernama Ferric. Mereka berdua merupakan agen khusus bayaran untuk menjalankan misi dari kliennya. Diketahui Kat merupakan penembak jitu yang handal dalam profesinya. Selama 12 tahun karirnya, Kat tidak pernah sekalipun gagal dalam menjalankan misinya. Kali ini, Kat mendapatkan sebuah misi untuk menghabisi 2 petinggi geng Yakuza yang selama ini menguasai Jepang. Sesampainya di lokasi, Kat segera turun dari mobil dan langsung berhadapan dengan 2 bawahan Yakuza. Dengan cepat, Kat dapat melumpuhkan mereka dan bersembunyi sebelum targetnya datang ke lokasi tersebut. Kat mengambil posisi untuk menyelesaikan misinya. Tak butuh waktu lama, Kat melihat salah satu targetnya dan langsung bersiap menunggu aba-aba dari Ferric untuk mengeksekusi targetnya. Namun, di luar dugaan, targetnya kali ini bersama putrinya yang bernama Annie. Meski Kat dikenal sebagai penembak jitu brutal, namun Kat memiliki prinsip, yaitu Kat tak ingin menghabisi targetnya di saat bersama keluarganya. Di sisi lain, Ferric terus mendesaknya hingga akhirnya Kat terpaksa menembak targetnya. Kemudian dari mobil di sebelahnya, ia melihat target lain bernama Kijima yang merupakan pemimpin geng Yakuza dan pria yang baru saja ia habisi adalah kakak Kijima. Merasa nyawanya terancam, Kijima pun melarikan diri dan meninggalkan keponakannya di sana. Di sisi lain, Kat melihat Annie yang menangis histeris di depan jasad ayahnya. Perasaan menyesal membebani hati Kat dan dia memutuskan untuk menunda misinya. Singkat cerita, 10 bulan telah berlalu dan cerita beralih di kota Tokyo. Saat itu, tampak Kat sedang jogging malam. Tanpa sengaja, dia melihat satu keluarga yang hidup bahagia dan dari situ, Kat mulai berpikir untuk pensiun dari pekerjaannya yang kelam. Dia mengutarakan keputusannya kepada Ferric dengan alasan ingin hidup normal seperti orang lain. Saat itu, Ferric sudah menduga bahwa kejadian di Osaka 10 bulan lalu menjadi pemicu keinginan untuk pensiun. Meski begitu, Kat yang profesional berjanji akan menyelesaikan misi terakhirnya sebelum pensiun. Hingga di suatu malam, Kat sedang menikmati sebotol wine di bar hotel tempat dia menginap. Tiba-tiba, seorang pria bernama Stephen menghampirinya untuk berkenalan. Dari percakapan mereka, keduanya akhirnya menghabiskan malam bersama di kamar hotel. Saat Stephen berada di kamar mandi, Kat melihat kartu identitasnya dan mengingat alamat tempat tinggalnya di Shibuya. Tak lama setelah itu, Kat menerima pesan untuk segera menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Kijima di Menara Ronji pada malam itu. Setelah berpamitan dengan Stephen dan meninggalkan sebotol wine yang telah habis, Kat segera menuju lokasi misinya. Begitu melihat target utamanya, ia bersiap untuk menembak. Namun tiba-tiba ia mengalami sakit kepala yang hebat, menyebabkan tembakannya meleset dan hanya mengenai lengan Kijima. Dan Kijima langsung menaiki mobil dan kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Kat yang gagal berusaha mengejar dari atas gedung dan menembaknya sekali lagi. Namun kondisinya semakin tidak stabil. Karena sakit kepala yang semakin parah, Kat memutuskan untuk meninggalkan gedung tersebut. Di sisi lain, anak buah Kijima mulai menyisir lokasi untuk mencari pelaku penembakan. Sementara itu, Kat berhasil kabur menggunakan mobil orang. Namun, sakit kepala yang dahsyat terus mendera dan diperparah oleh lampu variasi berlebihan dan suara audio keras di mobil. Saat melaju dengan kecepatan tinggi, Kat kehilangan kesadarannya dan pada akhirnya membuat mobil itu terguling. Di saat itu mengenang masa lalu, yaitu Kat hidup sebagai gadis yatim piatu dan sejak kecil dibimbing oleh Ferric untuk menjadi sosok wanita yang kuat. Di masa sekarang, Kat terbangun di rumah sakit dan mendapati dirinya dalam kondisi lemah. Dokter yang merawatnya mengungkapkan bahwa tubuhnya telah terpapar radiasi dari zat kimia berbahaya. Dokter menjelaskan bahwa jika zat itu masuk ke tubuh atau mengenai kulit, ia dapat merusak organ dalam dengan cepat. Akibatnya, Kat divonis hanya memiliki waktu kurang dari 24 jam untuk bertahan hidup. Dari situ, Kat menyadari bahwa orang yang meracuninya adalah Stephen, pria yang baru dikenalnya di bar hotel. Kemudian Kat memutuskan untuk menemui Stephen,
Karena dia mengetahui alamat tempat tinggal Stephen, Cat pun merencanakan untuk balas dendam. Kemudian, Cat memaksa dokter untuk memberinya obat agar tubuhnya kuat dan sedikit memperpanjang hidupnya. Setibanya di rumah Stephen, Cat langsung menodongkan pistol ke arahnya dan menuntut penjelasan atas racun yang diberikan padanya. Di bawah ancaman, Stephen mengaku bahwa ia diperintah oleh Kazuo Sato, seorang pengelola klub malam dan anak buah dari target terakhir Cat, yaitu Kijima. Istri Stephen pun menambahkan bahwa mereka hidup di bawah kendali Sato, dan jika Stephen berhasil melaksanakan tugas ini, mereka akan dibebaskan. Menyadari bahwa Stephen hanya korban keadaan, Ed akhirnya memaafkannya. Setelah itu, Cat kembali ke markas untuk melaporkan kejadian tersebut kepada Ferrick. Dia menanyakan lebih banyak tentang target terakhirnya, Kijima, dan Ferrick menjelaskan bahwa Kijima saat ini adalah pemimpin tertinggi Yakuza. Cat kemudian bertanya tentang Kazuo Sato. Ferrick hanya memiliki informasi bahwa Sato sering berkumpul dengan anak buahnya di tempat bernama Black Lizard. Sebelum memulai aksinya, Cat mampir ke minimarket untuk membeli senter dan sepatu sport sebagai peredam pada pistolnya. Di Black Lizard, Cat segera menemui Sato dan menanyakan alasan dibalik upaya meracuninya. Sato mengakui bahwa dia hanya menjalankan perintah, yang sebenarnya berasal dari Kijima. Ketika Cat bertanya di mana Kijima berada, Sato menolak menjawab sehingga Cat langsung menembaknya. Tak lama kemudian, para penjaga datang dan Cat mengancam salah satu bos mereka. Namun saat ia mencoba menembak, pelurunya habis, menyebabkan keributan besar di sana. Setelah berhasil menghabisi para Yakuza di tempat tersebut, hanya tersisa satu orang. Dari orang itu, tim mendapat informasi bahwa keponakan Kijima, Ani, kemungkinan tahu keberadaan pamannya. Ia juga diberitahu bahwa Ani saat ini sedang menonton konser. Kate segera menuju lokasi konser, di mana ia melihat seorang gadis yang diingatnya dari pertemuan di Osaka saat menjalankan misinya. Kate segera menduga bahwa gadis itu adalah Ani. Tanpa ragu, ia menghabisi para pengawal dan membawa Ani keluar dari konser. Di luar, Kate meminta Ani untuk menelepon Kijima, namun Ani mengaku tidak memiliki nomor pamannya. Ani kemudian menyarankan agar Kate mendatangi penasihat utama Kijima, bernama Renji. Saat Ani sedang menelepon Renji, Kate merebut ponselnya dan mengatakan bahwa Ani saat ini berada dalam cengkeramannya, memaksa Renji untuk datang ke pasar Murakawa dalam 1 jam. Cat membawa Ani ke toilet dan memutuskan untuk mengubah penampilannya dengan memotong rambutnya sendiri sebelum pertemuannya dengan Renji. Kemudian, Cat menolong Ani di dalam toilet. Sementara itu, di tempat lain, Renji mengutus bawahannya, Shinjo, untuk membebaskan Ani dari penculikan Cat. Tak lama kemudian, Cat dan Shinjo bertemu. Cat menanyakan keberadaan Kijima, namun Shinjo malah mencoba menembaknya yang memicu kekacauan besar di tempat itu. Di sisi lain, Ani berusaha melepaskan lakban yang mengikatnya. Setelah berhasil, ia keluar dari toilet dan bertemu dengan Shinjo, yang alih-alih membantunya, justru berniat menghabisi Ani. Beruntung, Cat tiba tepat waktu dan segera menembak Shinjo dan rekan-rekannya. Setelah itu, Cat segera meninggalkan tempat tersebut. Menyadari Ani terus mengikutinya, Cat menyuruhnya pergi. Namun, Ani mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada lagi orang yang peduli padanya. Bahkan keluarganya sendiri berusaha menghabisinya. Perkataan Ani membuat Kate teringat masa lalunya sebagai seorang yatim piatu. Dan pada akhirnya, Kate memutuskan untuk membawa Ani bersamanya. Mereka kemudian mampir ke minimarket, di mana Ani membelikan pakaian untuk Cat karena kaos yang dikenakannya sudah tak layak. Ani juga memberi informasi tentang Renji yang kini menggantikan kedudukan ayahnya. Diketahui Ani belum mengetahui bahwa Cat adalah orang yang menghabisi ayahnya. Kemudian Ani mengajak Cat menemui teman Renji, seorang pria bernama Jojima. Kijima did it, I'm sure. Main advisor. Sesampainya di sana, mereka bekerja sama agar Cat bisa menyelinap masuk ke tempat itu. Ani berhasil menemui Jojima terlebih dahulu, dan tak lama kemudian, Cat datang dengan menodongkan pistol dan menanyakan keberadaan Renji. Namun, saat Cat lengah, Jojima berusaha merebut pistolnya,
sehingga terjadi pertarungan sengit antara mereka. Ketika Jojima hendak menembak Cat, Annie dengan cepat memukul kepalanya, yang mengakibatkan Jojima tumbang seketika. Karena itu, Annie langsung teringat akan masa lalunya tentang ayahnya yang tewas di Osaka. Cat berusaha menenangkan Annie. Okay, you're gonna live through this. Singkat cerita, Annie menemukan rute yang akan dilalui Renji melalui GPS yang terhubung dengan ponsel Jojima. Annie? Cat kemudian menanyakan keberadaan Kijima kepada Renji. Renji memberitahu bahwa Kijima berada di sebuah klub malam milik keluarga, meskipun dia sendiri tidak tahu pasti lokasinya. Namun, Annie mengetahui tempat tersebut. Setelah itu, mereka berdua menuju lokasi Kijima. Di perjalanan, Cat menelepon Ferik untuk memberitahu bahwa dia telah menemukan keberadaan Kijima dan meminta Ferik untuk bersiap menjemputnya, karena umurnya tinggal beberapa jam lagi. Di sepanjang perjalanan, Annie terus berusaha memberi semangat kepada Katie yang kondisinya semakin lemah. Sesampainya di lokasi, Katie meminta Annie untuk pergi dan melupakan semua kejadian hari ini. Menurut Katie, Annie masih bisa menjalani kehidupan normal. Setelah mereka berpisah, kondisi Cat semakin memburuk. Namun sebelum memulai aksinya, ia menyuntikkan stimulan ke tubuhnya. Pada akhirnya, Katie berhasil bertemu dengan Kijima. Kemudian Kijima mengungkapkan bahwa Kate hanya dijadikan alat oleh seseorang dan bahwa kejadian di Osaka bukanlah kesalahannya, melainkan akibat perebutan kekuasaan di organisasi Yakuza. Fakta kemudian terungkap bahwa Renji sebenarnya sangat terobsesi untuk menguasai Yakuza. Dia meminta bantuan Ferik agar rencananya berjalan lancar, dan Ferik pun memanfaatkan Kate sebagai alat untuk membantu Renji mencapai tujuannya. Di sisi lain, Ferik tiba di tempat tersebut dan bertemu dengan Annie yang masih ada di sana. Di situ, Ferik mengungkapkan kepada Annie bahwa yang menghabisi ayahnya di Osaka adalah Kate. I know you've... Sorry. Tak lama setelah itu, Kate keluar menemui Annie. Ketika Kate berusaha menenangkan Annie yang diliputi amarah, Annie justru melepaskan tembakan yang mengenai bahu Kate. Kondisi Kate semakin lemah dan dia mulai teringat akan semua masa lalunya bersama Ferik. Tak lama kemudian, Kijima datang dan memberikan stimulan yang sempat terjatuh. Sementara itu, Ferik membawa Annie ke tempat Renji. Di sana, Ferik menyalahkan Renji karena meracuni Cat tanpa seizinnya. Renji berdalih bahwa ia melakukan itu setelah kematian ayah Annie dan Annie selalu dalam pengawasan ketat, sehingga dia panik dan khawatir rencananya akan terbongkar. Di tempat lain, Ed dan Kijima bersiap mendatangi markas Renji untuk membawa Annie pulang. Kijima terlihat membawa sebotol minuman limun kesukaan Kate, namun Kate merasa malu untuk memintanya. Menyadari hal tersebut, Kijima pun memberikan minuman itu padanya. Sesampainya di markas Renji, Kijima membawa seluruh anak buahnya untuk menyerbu dan mengacak-acak tempat tersebut. Di sisi lain, Ferik mengetahui kedatangan Katie dan Kijima, sehingga ia menyuruh Renji untuk menyelesaikan urusan keluarganya sendiri. Renji kemudian berhadapan dengan Kijima yang telah mengetahui pengkhianatan Renji dan mengajaknya bertarung menggunakan pedang samurai. Di saat yang sama, Cat berhasil menemukan Annie yang disandera oleh Ferik. Ferik mengungkapkan bahwa Cat adalah bagian penting dari sistem yang dia bangun dan kendalikan, membuat Cat merasa bahwa hidupnya selama ini bukanlah miliknya sendiri. Terjadi adu tembak cepat di antara mereka, dan tembakan Cat lebih fatal, membuat Ferik tumbang seketika. Dalam keadaan sekarat, Cat meminta maaf kepada Annie atas kejadian di Osaka. Di momen terakhir ini, Annie akhirnya memahami bahwa Cat hanyalah alat dalam sistem yang kejam dan penuh pengkhianatan di dunia Yakuza. Melihat kondisi Katie yang semakin lemah dan sekarat, Annie memutuskan untuk tetap berada di sampingnya sampai akhir, dan Annie memaafkan segala hal yang terjadi di masa lalu. Hingga akhirnya Cat menghembuskan napas terakhir di pangkuan Annie.